Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya di sini Anda lihat belum pada semangat ya, karena cuma satu orang yang menjawab salam Ani. Untuk itu Anda ulangi ya sekali lagi. Harapannya semua pada semangat dalam agenda kita pada malam hari ini. Untuk itu Anda ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul melalui Zoom meeting ini dalam acara kita yaitu Kurma Aiki ataupun kajian Quran bersama Istana Quran Unimed dengan tema harmonisasi interaksi dengan Al-Quran, memahami makna perbedaan tilawah, tadarus dan murattal dalam membaca Al-Quran. Sholawat berangkaikan salam kita hajakan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan senantiasanya terbiasanya kita, lisan kita mengucapkan sholawat atas beliau, kita semua yang berhadir di Zoom meeting ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun rundown acara kita pada malam hari ini dalam Kurma Aiki yang pertama yaitu pembukaan oleh Ana sendiri selaku Master of Ceremony, yang kedua yaitu tilawah yang akan dibawakan oleh Akhina Fahmi Hidayat, dan doa yang akan dibawakan oleh Akhina Wirahadisa Sugara, dan opening speech yang akan dibawakan langsung oleh Ketua Umum Istana Quran Unimed yaitu Pak Fajar Maulana Nasution, dan yang pastinya agenda yang kita tunggu-tunggu yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Dwi Cahyadi, dan yang berikutnya yaitu tanya jawab, dan yang ketiga yaitu, dan yang berikutnya yaitu doa, dan yang terakhir yaitu ice breaking. Mungkin langsung saja untuk menghemat waktu, mungkin marilah sama-sama kita dengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Akhina Fahmi Hidayat. Kepada Akhina Fahmi Hidayat, waktu dan layar Ani persilakan. Tafadhalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ana menggantikan Fahmiyah sebagai pentilawah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Ya, sadaqallahul azim. Ya, jazakallah khair ya kepada Said Muhammad Ilham yang telah membawakan tilawah Al-Qur'annya. Semoga kita semua yang mendengarkan tilawah tadi mendapatkan rahmat dan keberkahan dari ayat yang dibacakan oleh Said Muhammad Ilham. Mungkin langsung saja kita memasuki acara berikutnya, yaitu doa agar acara kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk doa akan dibawakan oleh Akhina Wirahadi Sugara. Kepada Akhina, Ana persilakan waktu dan layar. Apa doa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن عملنا بذكر القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا الله يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, jazakallah khair ya untuk Akhina Wirahadi Sugara yang telah membawakan doa untuk agenda kita pada malam hari ini. Semoga dengan dibukanya doa yang dibawakan oleh Akhina Wirahadi Sugara, semoga agenda kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin langsung saja kita lanjutkan ke acara kita berikutnya, yaitu opening speech yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Istana Quran, yaitu Akhina Fajar Maulana Nasution. Kepada Akhina Fajar Maulana Nasution, Ana persilakan waktu dan layar. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dengan dijawabnya salam saya, maka berarti menunjukkan bahwa suara saya sudah terdengar jelas ya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Ciki sini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita sebanyak-banyaknya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan
limpahan nikmat yang tak terhingga, sehingga alhamdulillah kita masih dapat berkumpul mengikuti kajian Kurma Istana Quran Unimed yang insya Allah kita mendapatkan ataupun mengambil manfaat nantinya. Kemudian tak lupa pula, marilah senantiasa kita hadiahkan, kita curahkan, kita kirimkan solawat dan salam kita, haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana insya Allah syafaatnya kita dapatkan di yaumil akhir kelak. Dan perlu diketahui bahwa alasan diciptakannya dunia dan seisinya termasuk kita adalah karena diciptakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama-tama yang saya hormati telah hadir bersama kita yaitu pemateri Abang Da Dwi Cahyadi. Kemudian yang saya hormati pula abang moderator kita Putra Laksamana Tanjung, dan kemudian yang saya hormati dan banggakan ya, seluruh pengurus Istana Quran maupun peserta Kurma IQ Unimed 2022 yang telah berhadir. Baiklah, pada kesempatan kali ini sebagaimana biasanya pada opening speech pada umumnya saya selaku mungkin mewakili pihak Istana Quran Unimed 2022 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila teman-teman mendapati beberapa kekurangan maupun kesalahan yang kami sajikan dalam pembawaan kami di acara Kurma Istana Quran ini. Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya kepada partisipan yang telah berhadir, dan dimohon ya untuk mengajak teman-teman yang lain ya, yang belum berhadir karena acara kita ini untuk umum, silahkan di posting di media sosialnya, apakah itu di story WA, di Instagram dan lain sebagainya, silahkan. Ini acaranya adalah untuk umum. Kemudian sedikit mungkin menyinggung mengenai materi yang akan disampaikan, yaitu harmonisasi interaksi dengan Al-Quran, memahami perbedaan tilawah, tadarus, dan murattal dalam membaca Al-Quran. Ini luar biasa. Insya Allah nanti akan disajikan, akan direpresentasikan oleh pemateri, yaitu Abang Dwi Cahyadi. Nah, mohon kepada teman-teman yang sudah berhadir mungkin ya dipersiapkan segala persiapannya, apakah itu baca doa, kemudian mempersiapkan alat tulis, kemudian ya diharapkan untuk on cam juga supaya mungkin memudahkan pemateri nanti untuk kemudian interaktif bersama kita supaya lebih lebih emosional lagi gitu. Kalau ilmu itu sudah disampaikan dan melibatkan emosional, maka insya Allah melekatnya pada pikiran kita itu akan lebih lama. Kemudian saya juga sudah memberikan instruksi kepada beberapa pengurus bahwasanya kalau kita mengharapkan kajian dari Istana Quran atau organisasi saja tertentu saja, maka itu akan sangat kurang. Mungkin banyak dialami oleh beberapa aktivis ya, aktivis organisasi di organisasi manapun. Biasanya, dan saya juga mengalami secara pribadi, biasanya kalau sudah berkecimpung di organisasi itu untuk mengikuti kajian di luar itu kurang. Jadi saya juga menginstruksikan kepada teman-teman bahwasanya ya mengajilah dimanapun termasuk di Istana Quran, insya Allah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Doa saya mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari acara kita malam ini dan kemudian bisa diaplikasikan, mengingat juga mungkin di sini rata-rata itu anak Unimed ya, mengingat ini juga sedang musim-musimnya musabaqah tilawatil Quran di setiap fakultas. Sudah ada 4 fakultas yang mengadakan musabaqah tilawatil Quran. Di antaranya itu FIS, kemudian FMIPA, kemudian FIP, itu ya, FIP, dan satu lagi FBS. Sudah ada 4 fakultas ya. Teman-teman mungkin yang anak Unimed di sini di 4 fakultas itu, maka ya persiapkan diri karena di antaranya ada 2 cabang, yaitu tilawah
dan tartil ya. Ini dua cabang yang ada di Musabaqah Tilawatul Quran. Mungkin ini sebagai dalam rangka persiapan juga untuk menuju ke sana ya. Insyaallah ya, walaupun ada sedikit nanti berupa pemaparan yang lebih panjang lagi mungkin akan disampaikan oleh pemateri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Syukron kasir, terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Mohon maaf dan apabila ada beberapa kekurangan maupun kesalahan di dalam pembawaan saya. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair ya kepada Afina Fajar Maulana Nasution selaku Ketua Umum Istana Quran Unimed yang telah memberikan opening speech-nya untuk para peserta kajian Kurma IQ pada malam hari ini. Nah, baiklah langsung saja kita masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh Al Ustadz Dwi Cahyadi. Namun sebelum kita masuk ke penyampaian materi, mungkin di sini Hana imbau ya untuk para ikhwafilah untuk mengaktifkan kameranya dan menyiapkan alat tulisnya beserta makanan ringan gitu, dan cari tempat yang senyaman mungkin karena kita di sini mendengar kajian dan kita juga seorang penuntut ilmu, maka patuhilah adab-adab di dalam menuntut ilmu. Nah, mungkin sebelum kita masuk materi, mungkin kepada operator izin untuk ditampilkan CV pemateri pada malam hari ini, tafadhol. Ya, baik. Dapat sama-sama kita lihat ya di layar Zoom kita sudah ditampilkan CV dari pemateri kita, yaitu Ustadz Dwi Cahyadi. Nama beliau yaitu Ustadz Dwi Cahyadi. Beliau beralamatkan di Jalan Menteng, Sukabumi, 003/03 nomor 36 Menteng, Jakarta Pusat. Dan beliau lahir di Jakarta pada tanggal 27 April 1997, dan status beliau sekarang beliau sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Dan adapun riwayat pendidikan beliau, yaitu beliau SD di Negeri Menteng Atas 06 Pagi dari tahun 2002 hingga 2008, dan ber-SMP-kan di SMP Negeri 57 Jakarta dari tahun 2008 hingga 2011, dan mengenyam pendidikan SMK di SMK Negeri 2 Jakarta pada tahun 2011 sampai dengan 2014, dan mengenyam pendidikan lagi di Institut Agama Islam Jamiat Khair Jakarta atau Fakultas Tarbiyah pada tahun 2015 hingga 2021, dan sekarang beliau mengenyam pendidikan di Mahat Tahfiz Quran Yayasan Kuntum Indonesia pada tahun 2018 hingga 2019. Adapun pengalaman beliau di sini dapat sama-sama kita lihat pada Desember 2014 hingga Maret 2018, beliau pernah bekerja gitu di PT Saksama Trading sebagai CEO ataupun Staff Quality Control atau Payroll Quality Control gaji dan beberapa lainnya. Dan yang terakhir dan terkini yaitu dari bulan September 2020 hingga sekarang, beliau merupakan seorang founder yang Tahfiz Center Indonesia. Adapun riwayat organisasi beliau yaitu Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 57 Jakarta, dan yang berikutnya itu juru bicara Majelis Permusyawaratan Kelas SMK Negeri 2 Jakarta, dan yang berikutnya yaitu Wakil Ketua BEM Institut Agama Islam Jamiat Khair Jakarta, dan yang terakhir yaitu Pembina Ketua Remaja Masjid Al-Burhan Menteng Jakarta Pusat. Adapun hobi beliau yang pertama yaitu traveling, kedua fotografi, dan yang ketiga futsal, dan yang keempat membaca Al-Quran. Adapun kontak beliau ya dapat sama-sama kita lihat apabila teman-teman ingin berkomunikasi dengan beliau untuk menanyakan tentang Al-Quran ya, bisa dicatat ya. Nomor beliau yaitu 0813712032. Nah, mungkin itulah CV dari materi kita pada malam hari ini. Sebelum kita memasuki materi pada malam hari ini,
Mungkin izinkan Ana ya menyapa materi kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Allah Ustadz? tabarakallah. Alhamdulillah bikhair. Mohon maaf Alhamdulillah. sebelumnya kalau sinyalnya kurang bagus ya karena lagi berada di Takengon, lagi di Aceh sekarang ini. Siap Ustadz. Nah mungkin ya karena beliau juga sudah berhadir, tanpa memperpanjang alam lagi, langsung saja kita masuk ke materi kita yang bertemakan tentang harmonisasi interaksi dengan Al-Quran, memahami makna perbedaan tilawah, tadarus, dan murotal dalam membaca Al-Quran. Kepada Al-Ustadz Dwi Cahyadi, waktu dan layar kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah, adalah bersama-sama bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita harapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah nanti, dan semoga kita yang hadir pada malam hari ini Rasulullah anggap sebagai umatnya kelak di padang mahsyar nanti. Karena itulah bagian yang sangat kita harapkan ketika semua umat manusia berkumpul mencari pimpinannya. Semoga Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya dan Rasulullah mau menjadi pemimpin kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Cahyadi. Saat ini sebagai founder yang Tahfiz Center Indonesia, yang mana sedang membina santri-santri tahfidz dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah sudah hampir 80-an santri yang kita bina, bergerak dari September 2020. Semoga Allah terus kuatkan perjuangan dakwah Quran ini. Dan kepada teman-teman Kurma Istana Quran, acara Kurma ya Istana Quran Unimed, Masya Allah Universitas Negeri Medan, semoga Allah berkahi kawan-kawan semuanya dan Allah lancarkan dalam studinya, serta Allah berikan kebermanfaatan ilmu yang didapat selama kuliah, selama ikut kajian, dan dimanapun tempat-tempat teman-teman mendapatkan ilmu. Baik, tema pada malam hari ini adalah harmonisasi interaksi dengan Al-Quran, di mana kita ingin mengetahui antara perbedaan atau pengertian dari tadarus, tilawah, dan murattal. Sebenarnya bukan murattal tapi tartil, karena murattal ini alat untuk mendengar tilawah, alat untuk mendengar orang membaca dengan tartil. Artinya di sini mungkin tadarus, tilawah, dan tartil ya yang akan kita jelaskan pada malam hari ini insyaallah. Kita sama-sama belajar, jadi izinkan Ana untuk menyampaikan apa yang Ana tahu, yang disampaikan oleh guru Ana sampaikan kembali kepada teman-teman semuanya, karena ekosistem ilmu itu adalah belajar dan mengajarkan. Ya, ilmu akan terasa manfaatnya ketika diajarkan, karena semoga apa yang Ana sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan apabila ada koreksi kesalahan dari penyampaian saya, semata-mata itu dari kesalahan saya, kebodohan saya sih dalam tahap belajar ya teman-teman semuanya. Semoga malam hari ini kita bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Kebaikan silakan diambil, jika memang ada yang salah mohon maaf lahir batin sebelumnya saya sampaikan di awal ini, karena memang kita sama-sama dalam proses belajar mendekat dengan Al-Quran. Ya, Bismillah. Teman-teman semuanya, Al-Quran bisa kita ibaratkan seperti Al-Quran.
seperti lautan yang indah. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya kita berdiri di pinggir lautan, melihat Al-Quran yang begitu indah seperti lautan. Ada orang yang mendekat dengan Al-Quran hanya sebatas di pinggirnya saja, melihat lautan yang indah tersebut. Namun tidak kan ada yang berani menyelam ke dalam samudra lautan tersebut untuk melihat indahnya lautan tersebut. Dan begini, kita sebagai Al-Quran sedang berdiri di pinggir lautan itu, kita bisa memilih mau berada di posisi yang mana kita. Karena kalau kita hanya berdiri di pinggir lautan, kita bisa melihat indahnya lautan tersebut. Tapi kalau kita bisa masuk ke dalam lautan tersebut, kita akan bisa melihat lebih indah lagi lautan tersebut. Apalagi ketika kita bisa masuk ke dalamnya. Nah, memberikan perbedaan yang mana kita sama-sama mengetahui dari tema kita dapatnya terus, dimana kalau orang yang cuma baca Al-Quran, cuma melihat Al-Quran dari jauh, ya dia hanya sebatas berdiri di pinggir lautan tersebut. Tapi kalau orang yang sudah membaca Al-Quran, ya artinya dia sudah mulai masuk ke dalam lautan tersebut. Dan orang yang mengkaji Al-Quran, dia akan mulai menikmati pertengahan samudra tersebut. Dan orang yang sudah memahami esensi Al-Quran, maka dia seolah-olah orang yang sedang menyelam ke dalam lautan tersebut dan melihat indahnya lautan tersebut. Nah, di sini kita dapat 3 tema, 3 kata ya sebagai tema kita, yaitu tadarrus, tilawah, dan tartil. Di mana saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tadarrus. Tadarrus di sini memiliki kata dasar yakni darosa, yang mana artinya rapuh dan berulang-ulang. Itu darosa dalam kamus bahasa, rapuh dan berulang-ulang. Namun masyarakat kita sering membakukan kata darosa dalam kehidupan sehari-hari dengan arti belajar. Nah, ada pepatah Arab mengatakan darosa at-taub. At-taub ini artinya bukan berarti baju yang telah rapuh atau belajar di baju. Darosa at-taub bukan belajar di baju ya, tapi darosa at-taub di sini ungkapan bahasa Arab ini berarti belajar berulang-ulang. Jadi pakaian sudah rapuh. Nah, kenapa pakaian bisa rapuh? Karena diulang-ulang pemakaiannya. Nah, di sini diartikan darosa di sini adalah rapuh dan berulang-ulang, itu kamus bahasa dari kamus bahasa, sedangkan dalam pengertian sehari-hari yakni diartikan belajar. Nah, kata tadarus di sini apabila ditambahkan kata ta, maka menjadi memiliki makna saling belajar dan mempelajari sesuatu dengan berulang-ulang. Nah, teman-teman semuanya, kawan-kawan Istana Quran, dalam tadarus di sini kita sebagai orang yang ingin dekat dengan Al-Quran harus bisa mengulang Al-Quran tersebut secara teratur. Jadi makna tadarus di sini awalnya artinya berulang-ulang ya, untuk merapuhkan hati yang keras. Jadi tadarus di sini dengan pengulangan yang kita baca, Al-Quran akan mampu merapuhkan hati yang keras, akan merapuhkan sesuatu yang belum kita tahu. Nah, sehingga kita bisa menjadi lebih tahu, kita bisa menjadi lebih dekat dengan Al-Quran, dan bisa lebih merasa dekat dengan Al-Quran tersebut. Nah, di sini tadarus di sini merupakan tradisi kenabian, yang mana Nabi Muhammad SAW
terbiasa mengulang atau tadarus bersama malaikat Jibril ketika di bulan suci Ramadan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mohon maaf sebelumnya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam manusia yang paling lembut terutama pada bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya dan Jibril mendatangi setiap malam di bulan Ramadan di mana Jibril mengajarkan Al-Qur'an, sungguh Rasulullah orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Nah, di sini artinya kata tadarrus di sini adalah kebiasaan Nabi Muhammad SAW, tradisi Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya teman-teman semuanya, jadi untuk pengertian yang pertama yakni tadarrus artinya membaca dengan berulang-ulang agar bacaan Al-Quran tersebut dapat merapuhkan kekerasan hati kita, dapat merapuhkan kebodohan kita, sehingga kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Nah, setelah itu kita ambil kata tilawah. Tilawah di sini berasal dari kata tala yatlu, yang mana kata tala itu, tala yatlu memiliki arti tabi'a atau ittaba'a, yakni mengikuti secara langsung tanpa terpisah. Artinya orang-orang yang tilawah Al-Quran adalah orang-orang yang maknanya lebih dalam lagi. Ya, kalau tadi tadarus itu ibarat orang yang baru di lautan tersebut, untuk menikmati lautan tersebut. Nah, sekarang masuk makna tilawah. Tilawah di sini artinya ta'ala yatlu atau memiliki arti tabi'ah atau ittaba'ah, yang mana memiliki arti mengikuti secara langsung tanpa terpisah. Jadi tilawah di sini dia harus bisa membaca Al-Quran dan mengikuti apa yang dia baca. Jadi tidak ada kata untuk tilawah di sini memiliki makna yakni membaca Al-Quran dengan meyakini dalam hati kita untuk kita mengamalkan Al-Quran tersebut. Ya, jadi teman-teman bisa dipelajari tadi tadarus di sini adalah tahap awal pengulangan membaca Al-Quran agar supaya hati kita yang keras bisa menjadi rapuh, kebodohan kita yang kita miliki bisa menjadi rapuh, ya, sehingga kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran tersebut. Nah, ketika masuk ke makna tilawah, tilawah di sini artinya mengikuti secara langsung tanpa terpisah. Mengikuti secara langsung tanpa terpisah, tabi'ah atau ittaba'ah. Yakni teman-teman ketika bertilawah Al-Quran, orang-orang yang sering tilawah, ini kita sering dengar kata tilawah ini dengan istilah mustabaqah tilawatil Quran, ya. Ada namanya kegiatan-kegiatan mustabaqah tilawatil Quran. Nah, sebetulnya tilawah di sini memiliki makna tadi. Orang-orang yang tilawah Al-Quran artinya dia sudah mulai menikmati Al-Quran tersebut sehingga Al-Quran yang dia baca dia bisa amalkan, dia bisa ikuti dengan hati yang sudah mulai ikhlas, hati yang sudah mulai rapuh dengan kecintaan terhadap Al-Quran tersebut. Sehingga dengan adanya tilawah tersebut, orang yang ingin dekat dengan Al-Quran bisa lebih mengamalkan Al-Quran tersebut. Nah, lalu makna tartil di sini apa? Tartil di sini berasal dari kata rotala, yang mana asal kata memiliki arti dari i'tisal, terpadu atau intidom, atau sistematis. Jadi tartil ini sering disematkan dengan kata tajwid, ya. Tartil ini sering disematkan dengan kata tajwid. Sehingga kata tartil di sini adalah berurut, sistematis, terpadu dan sistematis. Sehingga teman-teman ketika ingin membaca Al-Quran itu harus dengan bacaan yang terpadu dan sistematis, yakni dengan bacaan yang baik dan benar. Sebagaimana firman Allah, warattilil Qur'ana tartila. Nah, di sini kita diarahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Apa itu makna tartil? Tartil di sini artinya kita bisa memasuki Al-Quran dengan ilmu khazanah keilmuan yang mana kita sudah pahami, yakni tajwidnya.
Nah, tajwid di sini adalah kita harus paham tentang harokatnya, kita paham tentang hurufnya, makharijul huruf, kita paham tentang tajwidnya, matnya, panjang pendeknya bacaan Al-Qur'an, kita paham terhadap hukum nun mati dan mim mati. Nah, jadi makna tartil di sini kita membaca Al-Qur'an dengan aturan-aturan yang sudah dibakukan dalam Al-Qur'an tersebut. Sehingga kita bisa membaca Al-Qur'an, mendekat dengan Al-Qur'an bukan hanya sebatas membaca, namun kita membaca sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran tersebut. Yakni kan kalau misalkan ingin tadarus ya, mengulang bacaan itu kan bisa aja asal istilah dibilang orang kan, yang penting bacalah. Kita sering dengar ya orang tua kita ini kalau baca Al-Quran di bulan Ramadan ya nggak penting belajar Al-Quran, istilah dibilang panjang pendeknya nggak dipedulikan, tapi dia asal baca aja. Ya itu bagus. Jadi kita nggak bisa salahkan juga orang yang ingin dekat dengan Al-Quran. Tapi alangkah lebih bagusnya orang yang ingin dekat dengan Al-Quran harus bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, jadi itu pengertian singkat ya, artinya teman-teman semuanya tentang makna tadarus, tilawah, dan juga tartil. Nah, sebetulnya ada lagi tadabbur. Tadabbur di sini memiliki makna ya mentadabburi Al-Quran, mentafakuri Al-Quran. Artinya ayat-ayat yang Allah berikan kepada kita bukan hanya sebatas membasahi bibir kita, namun ayat-ayat tersebut mengisi otak pikiran kita dan bisa membersihkan hati kita. Nah, ini makna esensi Al-Quran diturunkan itu bukan hanya sebatas untuk dibaca. Makanya tadi ada tadarus, ada tilawah, ada tartil, ada juga tadabbur sebetulnya. Tadabbur di sini sebetulnya dekat juga maknanya dengan dengan tilawah ya. Artinya dengan tadarus dengan tilawah itu sama dekatnya. Jadi tidak berbeda jauh. Orang-orang Indonesia itu biasanya tadarus, tilawah, murotal ya. Kalau murotal ini sebenarnya alat untuk mendengarkan bacaan syekh atau ustadz-ustadz qori yang membacakan Al-Qur'an. Nah, kalau tadabbur di sini ya tidak jauh beda dengan makna darosa, belajar ya, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya teman-teman tadi saya ngasih analogi ke teman-teman semuanya bahwasanya Al-Qur'an itu ibarat lautan yang indah ya. Kita bisa memilih nih. Kita hanya ingin menjadi orang yang berdiri di pinggir lautan saja untuk melihat indahnya Al-Qur'an, atau kita ingin memasuki lautan tersebut agar kita bisa lebih merasakan indahnya Al-Quran tersebut. Atau kita ingin memasuki lautan tersebut agar melihat indahnya karang-karang yang ada di dalam laut, spesies ikan yang ada di laut, bahkan mutiara yang indah yang ada di lautan tersebut. Ya, teman-teman silakan memilih. Kalau bisa dipilih mah bagusan kita mentilawahi Al-Quran. Kita bagus tidak tadarus dulu. Kita memasuki tahap tadarus dulu, mengulang-ulang bacaan Al-Quran kita. Setelah kita sudah terbiasa untuk baca Al-Quran, kita terbiasa untuk meluangkan waktu untuk Al-Quran, nah mulailah kita resapi Al-Quran tersebut dengan tilawah. Tilawah itu artinya membaca Al-Quran dengan meyakini dalam hati kita untuk mengikuti ayat tersebut. Nah, tilawah di sini biasanya orang-orang Indonesia ini sandingkan dengan langgam-langgam ya. Ada langgam yang kita mungkin sering tahu, bayati ya, so biasanya orang-orang Indonesia itu menyanyikan tilawah dengan langgam-langgam tersebut. Nah, pada hakikatnya sebetulnya tilawah di sini memiliki makna yakni ta'ala yatlu tabi'a ittaba'a, mengikuti secara langsung tanpa terpisah. Yang mana teman-teman ketika mentilawahi Al-Quran, ya apa yang dibaca itu harusnya diamalkan, harusnya diyakini untuk diikuti. Sekuat tenaga kita harus kita ikuti apa yang kita bacakan tadi. Nah, ini penjelasan singkat untuk teman-teman semuanya tentang perbedaan makna tadarus, tilawah, dan juga tartil. Jadi tadi tadarus adalah pembiasaan Al-Quran dengan membaca berulang-ulang kali. Agar apa? Agar merapuhkan hati kita yang keras, agar membiasakan diri kita dengan bacaan Al-Quran, agar meruntuhkan kebodohan-kebodohan dalam diri kita tentang Al-Quran, dan agar membiasakan diri kita untuk dekat dengan Al-Quran. Nah, masuk ke makna tilawah, yakni tilawah itu untuk menyelami, memasuki Al-Quran itu lebih dalam lagi. Memasuki lautan tersebut lebih dalam lagi agar kita bisa menikmati indahnya Al-Quran tersebut. Nah, jadi itu teman-teman mungkin penjelasan singkat tentang makna
tadarus, tilawah, dan tartil. Ya, kalau tadi ada pertanyaan mana yang lebih baik antara tadarus, tilawah, dan tartil. Alangkah baiknya teman-teman yang ingin dekat dengan Al-Quran mengawali dengan tadarus terlebih dahulu, yakni mengulang bacaan, ya, memperbaiki mengulang bacaan. Nah, tidak alangkah baiknya juga dengan mentartilkan bacaan dulu. Jadi belajar Al-Quran dulu dengan belajar tajwidnya, ya, belajar tajwid, belajar matnya, hukum mat, makharijul huruf itu dipelajari terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman ulangi bacaan tersebut ketika sudah belajar, sering dengarkan Al-Quran. Nah, setelah itu mulailah untuk mentilawahi Al-Quran, yakni dengan memasuki Al-Quran lebih dalam lagi dengan memahami makna Al-Quran itu tersebut. Karena esensi Al-Quran bukan hanya sebatas untuk dibaca, bukan hanya sebatas untuk dilihat, namun Al-Quran esensinya adalah untuk kita pahami. Oleh karenanya banyak di dalam Al-Quran kata-kata afala yatafakkarun, afala ya'qilun. Tidakkah kalian berpikir, tidakkah kalian punya akal? Ini sebetulnya bahasa halusnya Allah kepada manusia, ya, agar manusia dapat mengambil pelajaran, ya. Allah kan katakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Telah aku mudahkan Al-Quran untukmu, maka siapa yang ingin ambil pelajaran darinya? Nah, di sini teman-teman, sehingga teman-teman harus bisa memaknai dalam diri teman-teman. Tadi setelah saya jelaskan bahwasanya Al-Quran itu ibarat lautan, ya. Jadi teman-teman bisa memilih lah mana yang ingin teman-teman lakukan, mana yang teman-teman ingin posisikan di teman-teman di dalam Al-Quran tersebut. Sehingga posisi kita dekatnya dengan Al-Quran itu akan menentukan di mana letak surga kita nanti di akhirat nanti, ya. Jadi Allah katakan, Rasulullah katakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepada para sahabatnya. Siapa sahabatnya? Yakni yang senantiasa membacanya, yang senantiasa belajar Al-Quran, yang senantiasa menjaga Al-Quran dan juga mengamalkan isi Al-Quran. Ya. Jadi mana yang lebih baik? Ya jelas yang lebih baik adalah dia yang dekat dengan Al-Quran, sering baca Al-Quran, sering mengkaji Al-Quran, ya, serta berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan isi Al-Quran. Inilah orang-orang terbaik yang bisa dikatakan sebagai sahabat Al-Quran, yang mana nanti Al-Quran akan datang menjadi syafaat kelak di yaumil qiyamah nanti sebagai sahabat. Ya, kita lah, Allah akan memuliakan orang-orang ahlul Quran. Ya kan, ketika ditanya bahwasanya Allah punya keluarga, Nabi Muhammad menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya Allah memiliki keluarga. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah keluarga Allah? Allah memiliki keluarga di dunia, yakni ahlul Quran, ahlullah wa khassah. Allah memiliki keluarga yang mana keluarganya ini adalah ahlul Quran, orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, dan dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya teman-teman semuanya di sini, kawan-kawan Istana Quran Unimed, harmonisasi Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran, kita harus bisa menempatkan diri kita bukan hanya sebatas pembaca, namun kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai pengkaji, sebagai pembelajar, sebagai penjaga Al-Quran. Ya, Inna nahnu nadzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah katakan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Quran. Melalui siapa? Allah yang akan menjaga Al-Quran melalui orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang-orang yang senantiasa mengkaji Al-Quran. Inilah Al-Quran akan terjaga. Oleh karenanya memang berat. Tugas dekat dengan Al-Quran ini memang berat. Ya, tugas kenabian, menjaga Al-Quran ini tugas kenabian, juga tugas ulama untuk menjelaskan bagaimana esensi Al-Quran. Oleh karena teman-teman semuanya, teman-teman di sana Quran, di malam hari ini, semoga harmonisasi kita terhadap Al-Quran bisa tetap terjaga dengan lebih mengetahui makna dari tadi tadarus, tilawah, tartil, ya, dan tadabur. Jadi kalau murotal, ditanya murotal itu apa? Kalau murotal itu alat untuk mendengarkan syekh, qori, atau ustadz yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, kalau tadi tartil itu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid yang baik dan benar. Ya, jadi sistematis dan terpadu baca Al-Quran itu dengan tartil. Ya, kalau misalkan tilawah
Nah, sering mirip itu tilawah dan tadarus ya. Tadarus dan tilawah ya sering mirip. Nah, kalau tadarus di sini kan biasanya orang taunya di bulan Ramadan doang. Tadarus Al-Qur'an, di bulan Ramadan sering-sering tadarus Al-Qur'an. Nah, padahal tidak ada salahnya di bulan Ramadan itu kita mengkaji Al-Qur'an. Ya. Kan tidak ada kewajiban di bulan Ramadan itu untuk menghatamkan Al-Qur'an. Namun di bulan Ramadan itu dianjurkan untuk lebih dekat dengan Al-Qur'an. Ya. Kalau tilawah itu ya kalau di Indonesia ini kan sering disematkan dengan musabaqah lomba-lomba ya. Padahal tilawah di sini memiliki makna lebih dalam daripada sebatas lomba atau ajang perlombaan. Yang mana harusnya tilawah di sini bisa lebih kita pahami bahwasanya Al-Qur'an itu bukan hanya sebatas dibaca. Ya, Al-Qur'an bukan hanya sebatas membasahi bibir kita. Namun Al-Qur'an harus bisa mengisi otak kita. Al-Qur'an harus bisa membersihkan hati kita. Makanya kalau orang-orang yang membaca Al-Qur'an pikirannya masih kotor, hatinya masih kurang bersih, bisa jadi dia belum bisa memaknai Al-Qur'an lebih dalam. Dia baru sebatas berada di pinggir lautan atau berada di tepian pantai untuk sebatas menikmati Al-Qur'an, pemandangannya Al-Qur'an aja. Belum bisa mendalami Al-Qur'an, belum bisa menikmati indahnya Al-Qur'an tersebut. Ya teman-teman yang ingin dekat dengan Al-Qur'an, baiknya jangan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu untuk Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an itu ibarat cinta yang mana kita harus cari. Ya. Jadi kalau namanya cinta, kita nggak berikan perhatian sehari aja kan udah cemburu. Ya. Oleh karenanya teman-teman yang ingin dapatkan cintanya Al-Qur'an, sering-seringlah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya. Baik itu membaca ataupun teman-teman mengkaji Al-Qur'an. Nah, seperti ini nih kajian-kajian malam ini nih yang memberikan kewawasan kepada teman-teman tentang pentingnya dekat dengan Al-Qur'an. Nah, hal-hal seperti ini tuh termasuk sesuatu yang bisa mengeratkan, mengharmonisasikan interaksi teman-teman dengan Al-Qur'an. Karena orang yang sudah mengetahui esensi Al-Qur'an itu diturunkan untuk apa, biasanya dia akan berbeda dalam menyikapi Al-Qur'an tersebut. Datangnya bulan suci Ramadan tidak lantas langsung panas gitu, istilah dibilang langsung panas untuk langsung hatam nih 3 hari hatam, seminggu hatam, enggak. Dia akan lebih meresapi bahwasanya Al-Qur'an ini bukan hanya sebatas dihatamkan saja, tapi Al-Qur'an juga harus kita kaji, Al-Qur'an juga harus kita pahami, sehingga esensi Al-Qur'an diturunkan yakni harus kita amalkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Al-Qur'an harus bisa berwujud dalam akhlak. Karena ketika Bunda Aisyah ditanya oleh para sahabat, "Duhai Bunda Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah?" Apa jawab Bunda Aisyah? Bunda Aisyah mengatakan, khuluqu Rasul, khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasul adalah akhlak Al-Qur'an. Sehingga harmonisasi atau interaksi kita dengan Al-Qur'an harus bisa berwujud dalam akhlakul karimah. Yang nantinya kelak kita bisa menjadi uswatun hasanah dimanapun kita berada. Oke, mungkin itu teman-teman semuanya dari Istana Quran Unimed, dari penyampaian yang mungkin banyak salahnya dari Ana ya, karena Ana juga masih dalam tahap belajar untuk menyampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat apa yang Ana sampaikan sesuai dengan schedule ya 21.20. Alhamdulillah demikianlah penyampaian dari saya. Banyak berbicara, banyak dosanya mungkin ya. Jadi Ana mohon maaf lahir batin apabila ada salah-salah kata. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang salah datangnya dari kebodohan Ana. Usi nafsi wa iyaya bitaqwallah. Dari Ana mungkin sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair ya kepada Al-Ustadz Dwi Cahyadi yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Nah, di sini dapat sama-sama kita garis bawahi. Izin MC. Ada, ya, Ustadz. Ya, Ustadz. Ya, mungkin itu penyampaian dari saya. Mohon maaf kalau terlalu singkat atau gimana. Iya, tidak apa Ustadz. Nah, ya, syukur kasih ya kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan materi. Nah, di sini dapat kita garis bawahi bahwasannya ada 3 poin penting, yaitu yang pertama tadarus, yang kedua tilawah, dan tartil. Dan tadi juga sudah diterangkan oleh Al-Ustadz, dan mungkin ikhwah fillah semua ya telah mencatat.
Karena benar ya, esensinya Al-Quran itu tidak hanya dibaca, namun untuk ditadaburi dan diamalkan sesuai dengan hadis riwayat Bukhari ya, gitu, yang kurang lebih khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita jadikan gitu Al-Quran teman sehari-hari kita gitu. Ketika kita lelah ataupun selesai berkegiatan gitu, luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran gitu. Jangan kita mencari waktu luang gitu untuk membaca Al-Quran. Nah, mungkin Ana yakin dan percaya gitu ya, ikhwah fillah semua di sini memiliki beberapa pertanyaan gitu yang dari tadi ingin disampaikan kepada Al-Ustadz. Mungkin untuk itu ya, kepada ikhwah fillah semua yang ingin bertanya, dapat langsung gitu meresen ataupun mengaktifkan kameranya ataupun bertanya gitu melalui kolom chat via Zoom kita. Mungkin tafadhol Ani persilakan. Ya, sekali lagi ya, untuk ikhwah fillah semua yang memiliki pertanyaan atas materi yang telah disampaikan tadi, mungkin tafadhol bisa langsung ditanyakan kepada Al-Ustadz kita. Udah jelas ya. Masya Allah. Iya, baik. Izin Ustadz, izin bertanya Ustadz. Baik. Ya, mungkin perkenalkan ya Ustadz, namanya Putra Laksmana Tanjung ya Ustadz, salah satu kader dari Istana Quran. Nah, mungkin pertanyaan Ana Ustadz tentang materi tadi ya, gitu, yang ada tilawah, tadarus, dan tartil gitu. Nah, seringkali ya kita melihat gitu kan di bahwasan di acara-acara keagamaan Islam gitu kan, di situ di random tertulis tilawah. Nah, pertanyaan di sini Ustadz, apakah yang di random itu sudah benar tilawah atau lebih ke menjurus pada esensinya kepada tartil, Ustadz? Mungkin itu pertanyaan dari Ana kembalikan Ustadz. Syukran. Oke. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya apa namanya kebiasaan di setiap acara-acara itu kan ada tilawah Al-Quran ya. Insya Allah. Sebetulnya itu sudah betul. Karena dari acara tersebut biasanya kan dibuka dengan ayat-ayat Al-Quran yang biasanya berkenaan dengan tema acara tersebut. Ya, artinya pembaca Al-Quran yang tadi tilawah di situ, dia ingin menjelaskan di awal, artinya ingin menyampaikan di awal tentang Al-Quran ini, hari ini kita sedang menjalankan kegiatan seperti ini. Sebagaimana ayat Al-Quran yang dibacakan melalui qori tadi, ya. Artinya kata tilawah di sini sudah tepat sebetulnya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, jadi ini tidak melalui dalil atau hadis ya, artinya kalau kata tilawah di sini sudah tepat, gitu ya. Karena biasanya kan ayat-ayat yang dibacakan itu berkenaan dengan tema atau kegiatan tersebut, sehingga qori di sini atau yang pembaca Al-Quran di sini sudah betul menyampaikan ayat Al-Quran agar audiens mengerti, ya, memahami bahwasanya ada loh ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kegiatan ini, tentang acara ini gitu loh. Bahwasanya kayak misalkan acara Maulid, ya dibacakanlah ayat tentang Maulid atau kegiatan apa gitu, dibacakan ayat tersebut. Nah, sehingga orang jadi tahu, oh ternyata ada ayat tersebut, sehingga esensinya apa? Orang bisa mengamalkan dalam kehidupannya dia. Itu lebih meresapi ayat Al-Quran tersebut gitu loh. Jadi bukan sebatas tadarus ya. Jadi benar-benar kata tilawah, karena supaya orang bisa lebih meresapi kegiatan tersebut dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut gitu loh. Ya, jazakallah khair ya Ustadz untuk jawabannya atas pertanyaan Ani. Nah, mungkin kita masih membuka sesi tanya jawab ya, mengenai materi pada kajian malam hari ini. Mungkin kepada ikhwah fillah ya, yang ada pertanyaan gitu yang ingin disampaikan kepada Al-Ustadz, mungkin bisa ya, mungkin di sini ada Cica Masita gitu. Mungkin tafadhol untuk disampaikan langsung. Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya tentang terkait perempuan ikut lomba tilawah gitu, Ustaz. Sebenarnya boleh nggak sih perempuan itu ikut
lomba tilawah. Soalnya kan ada hadis yang mengatakan bahwa suara wanita itu kan aurat gitu, Ustaz. Menurut Ustaz bagaimana tentang itu gitu, Ustaz? Mungkin itu saja pertanyaan Ana. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tafadhol Ustaz untuk langsung ditanggapi Ustaz. Kalau berbicara hukum ya, berbicara hukum ini, aduh, ada bukan porsi Anda betulnya, tapi Allah alam bisawab ya. Artinya Anda coba berusaha untuk menjawab sebagaimana pengetahuan yang sempat dijelaskan oleh guru saya ya. Bahwasanya perihal akhwat ikut lomba tilawah Al-Qur'an di sini ya, itu diizinkan. Jadi kalau bagi saya, pendapat saya, oke, berbicara aurat ya, berbicara suara wanita itu adalah aurat. Ini sebetulnya ada pendapat juga yang mengatakan suara wanita itu bukanlah aurat ya. Sehingga kalau untuk baca Al-Qur'an tidak ada larangan. Kalau wanita dilarang ikut, itu tadi kan tilawah di sini kan sebetulnya karena orang Indonesia, bukan cuma di Indonesia ya, bahkan di ajang internasional ya, tilawah ini kan sering disematkan dengan lomba gitu istilah dibilangnya, sehingga makna tilawah ini jadi terkesan hanya diperankan ketika berlomba saja gitu loh. Padahal makna tilawah di sini itu untuk umum, untuk kegiatan di mana kita membaca Al-Qur'an dengan memahami atau mengikuti ayat yang kita baca, berusaha mengamalkan apa yang kita baca. Tidak ada larangan untuk wanita yang ya, kalau yang pernah guru saya jelaskan seperti itu. Jadi kalau wanita itu kan aurat ya, tapi kan makna tilawah di sini kan adalah membaca Al-Qur'an dengan mengikuti tanpa ada jeda, mengikuti baca yang kita baca itu kita coba amalkan, kita coba ikuti, kita yakini, sehingga makna tilawah di sini itu bukan hanya sebatas perlombaan ya. Jadi kalau ditanya boleh gak ikut lomba ya ahlan gitu. Oh banyak kok akhwat-akhwat di luar sana yang ikut lomba tilawah Al-Qur'an. Bahkan yang terbaru salah satu dosen di Indonesia, karena lupa di UIN Riau apa kalau nggak salah, tuh ada salah satu dosen perwakilan dari Indonesia. Beliau juara MTQ, juara musabaqah tilawah Al-Qur'an di negara mana gitu, nggak lupa ya. Jadi kalau siapa namanya yang bertanya boleh gak ikut lomba tilawah Al-Qur'an, jawabannya ya boleh kalau menurut pandangan Anda, wallahu a'lam bishawab ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mengatakan tidak boleh ya berarti beliau punya pendapat sendiri. Kalau saya menjelaskan bagaimana pendapat dari guru saya, bahwasanya kita bisa melihat contoh juga kan di ajang internasional ada juga kok akhwat-akhwat yang mengikuti ajang musabaqah tilawatil Quran. Kalau memang akhwat tidak dibolehkan ya kenapa ada juara internasional dari Indonesia yang dari akhwat gitu kan. Ya udah banyak contoh-contohnya gitu loh. Itu sih mungkin penjelasan dari Ana. Jadi jangan hanya sebatas memaknai tilawah di sini sebatas lomba ya, tapi tilawah di sini kan seharusnya apa namanya lebih kepada membaca Al-Qur'an dengan memaknai tersebut dan memahami ayat tersebut sehingga bisa berbentuk dalam amalan kita sehari-harinya. Seperti itu mungkin jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khair ya Ustadz untuk jawabannya atas pertanyaan dari Ukhtina Ciki Masitah. Nah mungkin kita padakan saja terlebih dahulu untuk pertanyaan pada kajian pada malam hari ini. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, mungkin nanti bisa disampaikan melalui grup dan akan disampaikan oleh panitia kepada Al-Ustadz. Nah mungkin sebelum kita memasuki acara kita yang berikutnya yaitu doa, mungkin bisa nih kepada operator untuk menampilkan sertifikat untuk Al-Ustadz Dwi Cahyadi untuk kita dokumentasikan bersama para peserta dengan Al-Ustadz. Tafadhol operator. Ya, mungkin ini ya Ustadz berupa cermata dari kami selaku panitia Ustadz untuk Ustadz. Ya, mungkin kepada operator bisa itu untuk kita ambil dokumentasinya bersama Al-Ustadz dengan sertifikat. Mungkin bisa diberi aba-aba ya operator. Ya, bagaimana operator?
Ya, operator, apakah sudah diambil dokumentasinya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Nah, mungkin jazakallah khair ya Ustadz untuk penyampaian Ya, materi pada kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah. Nah, mungkin Ustadz sebelum mengakhiri kajian pada malam hari ini, mungkin Ustadz kami meminta gitu Ustadz agar Ustadz gitu membawakan doa untuk pada kajian kita pada malam hari ini Ustadz. Baik. Boleh Ustadz? Ya, syukran Ustadz. Baik. استغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم فلك الحمد يا مولانا يا معبود نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام الحمد لله على كل حال حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين والشاكرين والمخلصين من أهل العبادة وأهل القرآن يا أرحم الراحمين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, jazakallah khair ya Ustadz yang telah membawakan doa pada kajian kita pada malam hari ini. Nah, mungkin Ustadz Ana izin meminta waktunya sebentar Ustadz untuk melakukan dokumentasi dengan Ustadz bersama para peserta. Nah, mungkin kepada para peserta yang bisa mengaktifkan kameranya,
mungkin bisa langsung diaktifkan ya untuk dokumentasi kita dengan pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Al-Ustadz Dwi Cahyadi. Mungkin Anda beri waktu sekitar 3 detik ya untuk mengaktifkan kameranya seluruhnya jika bisa. Jika tidak bisa, tidak apa gitu ya. Nah, mungkin kepada operator Anda minta tolong kembali untuk melakukan screenshot gitu untuk dokumentasi kita pada kajian pada malam hari ini. Kepada operator, Anda persilakan. Izin mana yang ngambil Oke, kepada Bang Ilham ya, mungkin bisa diberi aba-aba Bang agar pesertanya bisa 1, ini. 2, 1, 2, 3. Ada ya. Slide kedua boleh dibuka. Baik, nah hitungnya 1, 2, 3. Oke, baik, sekarang Nah, iya, jazakallah khair ya untuk Bang Said Ilham yang telah mengambil dokumentasi, dan kepada Ustadz Dwi Cahyadi, kami semua mengucapkan jazakallah khair yang sebesar-besarnya karena telah menyempatkan waktunya untuk siap Ustadz, karena telah meluangkan waktunya ya untuk mengisi kajian pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz menjadi hasanah ilmu gitu, fikroh bagi kami semuanya yang berhadir pada malam hari ini. Dan semoga Allah senantiasa melancarkan segala urusan Ustadz. Nah, mungkin jika Al-Ustadz memiliki agenda lain, mungkin kami dari panitia mungkin mengizinkan Ustadz untuk meninggalkan room ini, Ustadz. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah khair Ustadz. Siap Ustadz. Mohon batin ya semuanya, semoga lancar semuanya urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan himbauan kepada seluruh peserta agar belum meninggalkan room meeting karena masih ada satu acara kita lagi, yaitu ice breaking. Nah, kepada panitia yang bertugas waktu dan layar, Ani persilakan. Tafadhol, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya afwan ya Pak, soalnya di sini jaringannya agak sedikit bermasalah gitu. Jadi baik, setelah kita, alhamdulillah ya, setelah kita mendengar materi dari yang disampaikan oleh Ustadz Dwi Cahyadi tadi, marilah kita kayak sedikit bermain ya, bermain yang tapi mainnya ini insya Allah bermanfaat gitu. Jadi tanpa perpanjang lagi, Bismillah, mari kita mulai ya. Next. Oh, tunggu dulu sebelumnya, maaf afwan ya. Ana mau ngasih tahu dulu untuk aturannya, yaitu kita main tebak-tebakan aja sih, main tebak-tebakan. Terus bagi yang bisa menjawabnya, boleh dituliskan di kolom chat ya gitu. Oke, next operator. Perkenalan dulu lah, belum kenal nih. Oh iya, astagfirullah. Gitu ya. Maaf ya. Baru pertama kali bawa ice breaking soalnya. Ya udah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Syafitri Humayroh dari Prodi Pendidikan Matematika Stambuk 2020. Ana diamanahkan menjadi staf syiar dan humas di Istana Quran tahun 2022 ini. Oke, selanjutnya kita langsung mulai aja nih ya ke gamesnya gitu ya. Oke, next operator.
Nah, jadi ini yang pertama clue-nya itu adalah nama surah gitu kan, nama surah dalam Al-Qur'an. Jadi bisa nih bagi yang tahu ditulis jawabannya di dalam kolom komentar ya. Ini gambarnya, ini gambar clue-nya itu apa ya? Asap lah bisa dibilang. Wah, sepertinya ini udah banyak nih yang jawab nih. Oke, kita lihat jawabannya bersama-sama nih ya. Next, operator. Ya, Masya Allah. Keren-keren. Selanjutnya, Kak. Nah, ini clue-nya itu ini potongan ayat nih ya. Jadi dimasukkan dengan dengung, terus hukumnya ini berlaku untuk nun sukun yang bertemu dengan 4 huruf hijaiyah. Nah, kira-kira apa tuh? Nggak susah-susah kok, gampang. Oke, baru 2 orang nih kayaknya yang jawab. Yang lain gimana? Ada yang tahu? Si gampang-gampang Pak ini, insya Allah. Ya, oke Bu Operator, boleh dong di-spill jawabannya? Masya Allah, keren-keren. Jawabannya benar. Oke, next. Gak banyak-banyak kok, beberapa soal doang. Insya Allah bermanfaat ya, sekalian reminder kita. Nah, ini selanjutnya itu, ini surah dalam Al-Quran. Dilihat dari gambar bisa sih. Tahu jawabannya nih. Ibu-ibu ngajar. Nama surah ini, wah, Dewa Surah. Bukan bahasa Indonesia-nya nih. Oke, di-spill dong Bu jawabannya. Ya, Masya Allah, perempuan An-Nisa ya. Perempuan yang sangat istimewakan. Sampai-sampai pun di Al-Quran pun ada surahnya ya kan. Next Bu, lanjut. Nah, ini clue-nya tentang, ini surah nih ya, potongan surah tentang perzinahan, Quran surah Al-Isra. Boleh nih dilanjutkan potongan ayatnya dengan bahasa Indonesia aja diketikkan di dalam kolom komentar. Itu disambung ya Bu, disambung ya Iqbal potongan ayatnya. Innahu kana disambungin. Ketikan di dalam bahasa Indonesia aja. Tentang perzinahan ini udah lancar kali nih. Kayaknya udah selalu diingat-ingat dibawa kemana-mana nih ya. Oke, next Bu, operator jawabannya. Teng tredeng. Bu, iya, bener. Karena fahisyah wasa asabila. Insya Allah jangan pernah dilupakan ya Ikhwa ya, sebagai tameng supaya jangan melakukan maksiat, insya Allah. Lanjutnya Bu. Nah ini selanjutnya nama surah dalam Al-Quran sih.
Ini kalau dilihat-lihat dari gambarnya, kira-kira apaan ini? Nah, oke, mantap. Yang makan makanan langsung dapet deh. Oke, Bu, next, Bu. Jawabannya kita spill. Ya, betul. Al-Maidah. Konsumsinya nanti kita buat masing-masing di rumah ya, Bu. Oke, lanjut moderator. Operator. Nah, ini clue-nya itu berlaku, Pak. Ini hukum tajwid ya. Berlaku tentang mat ini mat. Berlaku pada huruf fathatain yang diwakafkan, harokat tanwinnya itu tidak dibunyikan lagi. Nah, kira-kira ini termasuk mat apa nih? Yang lain, yang lain? Oh, ada 2 jawaban yang berbeda. 3 jawaban yang berbeda. Yang mana nih? Yang pasti-pasti aja lah. Mat iwat kah? Mat badal kah? Mat jais munfasil kah? Atau mat yang lain? Oke, Bu, kita spill aja jawabannya, Bu. Ya, jawabannya mat iwat. Oke. Bismillah ya, semoga masih bertahan ya. Lanjut nih, Bu, sedikit lagi nih. Nah, ini nama surah dalam Al-Quran. Jangan searching Google nih ya. Oke. Ya. Oke, Bu, kita spill jawabannya, Bu. Ya, benar, Bukit Atur. Brastagi. Oke, lanjut, Bu. Next. Nah, ini surah yang kalau misalnya kita lagi futur-futurnya nih, tentang cobaan-cobaan. Itu dalam Quran surah Al-Baqarah. Yang sering al-masuratan, tahu lah itu jawabannya. Sambungan ayat nih. Disambungin ayatnya. Wih, Masya Allah, udah pada hafal semua ini kayaknya nih, Masya Allah ya. Jadi ayat pegangan nih. Nah, lanjut, Bu Operator, kita spill jawabannya dong. Ya, illa wus'aha. Oke, next, Bu. Nah, ini nama surah lagi nih, nama surah dalam Al-Quran. Kira-kira dari gambarnya, apa sih ini gitu? Nama surah ini. Insya Allah ini kita bukan hanya seru-seruan ya Ikhwa, tapi insya Allah jadi reminder juga buat kita ya, nama-nama Al-Quran, tajwid. Oke Ikhwa, apa nih kira-kira jawabannya? Nama surah dalam Al-Quran. Nggak aci nih ya, searching-searching Google. Masya Allah, udah ada 1 jawaban nih. Lanjut. Adakah jawaban yang berbeda? Oke, kita spill aja dong, Bu. Karena mengingat waktu juga. Jawabannya Az-Zukhruf. Selamat pada Ikhwa yang telah berhasil menjawabnya. Perhiasan. Ya, lanjut. Next, Bu. Nah, ini potongan ayat lagi sih tentang tujuan penciptaan jin dan manusia. Itu Az-Zariyat. Ayatnya ayat 56. Potongan sambungan ayatnya.
Baru 2 orang, mana lagi nih? Udah terkenal sih ayatnya ya, insya Allah ya. Oke, Bu Operator, kita spill jawabannya dong, Bu. Ya, benar. Pinter-pinter, Masya Allah ya, Ibu ya. Semangat terus cari ilmu ya. Lanjut, Kak Operator, Ibu Operator. Udah selesai, Bu. Oh ya, Masya Allah, udah kena kasih kan jadi lupa ya, udah slide terakhir itu. Jadi begitu ya Ikhwah ya, mohon maaf atas segala kekurangan dari ice breaking ini, maafkan jika tidak seru dan tidak seperti yang Anda semua, yang Ikhwah semua ini ekspektasikan. Mohon maaf kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan Besok ke lagi ya, moderator. Bu. Iya. Syukran kasir ya, jazakallahu khair kepada Ukhtina Sapitri Humairoh dan rekan-rekan panitia ya yang telah membuatkan ice breaking yang insya Allah ya menambah semangat para peserta ataupun ikhwah fillah yang berhadir pada kajian pada malam hari ini. Semoga dengan ice breaking tadi semakin mendekatkan kita kepada Al-Quran dan semoga setiap harinya kita bisa dekat dengan Al-Quran dan terus bisa mengamalkannya. Ya mungkin itu saja ya dari rangkaian acara kita pada kajian pada Kurma IQ pada malam hari ini. Ana selaku Master of Ceremony pada kajian pada malam hari ini meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah, Ana mohon ampun, dan kepada ikhwah fillah Ana mohon maaf apabila ada kesalahan sikap ataupun perkataan Ana selama membawakan acara ini. Untuk itu, untuk menyempurnakan kajian kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ana akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Kak.